Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Berjumpa lagi dengan saya Rizky Febrio. Hari ini, siang ini, semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat, tentunya penuh semangat dan penuh harapan. Bagaimana kita mengejar mimpi kita, bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Mau kemana kita kawan? Apa tujuan hidup kita? Tentu kita harus mengoptimalisasikan. Nah, kita harus bisa mengoptimalisasikan diri. Inilah yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ambil keputusan mengoptimalisasikan diri. Yang pertama, diri itu punya unsur, bermacam-macam unsur. Ada unsur-unsur badan dan ada unsur pikiran. Nah, unsur pikiran seperti apa? Tentu yang paling kita utamakan itu unsur pikiran. Diri kita ada pikiran, dan pikiran itu harus kita optimalkan. Mau kita bawa kemana pikiran kita? Seperti apa tujuan kita? Pikiran kita ini harus kita olah, harus kita tentukan tempat dan posisinya. Mau di mana, mau ngapain, dan untuk apa, dan untuk siapa. Tentu kita harus tahu itu, dan di mana kita berada, apa di sekitar kita, orang-orang seperti apa, beradaptasi kita seperti apa yang terjadi, kita harus tahu itu sebenarnya. Nah, cara mencari tahu itu gimana? Itulah kata belajar kita sangat-sangat dibutuhkan buat diri kita. Kita harus belajar untuk mengoptimalkan diri kita. Nah, kawan-kawan, kita harus berusaha untuk mengoptimalkan pikiran kita agar unsur dari badan kita tidak sia-sia, karena berdasarkan pikiran di sana unsur badan akan berada. Nah, misalnya orang-orang yang berpikir, banyak kita lihat kawan-kawan yang mungkin sudah cukup matang, tapi cara berpikir masih standar, tidak dikembangkan. Ya, merasa sayang rasanya, tapi bagaimana? Tetapi ada orang-orang yang berhasil mengoptimalkan dirinya. Akhirnya mereka mulai dari unsur satu-satu diperbaiki. Cara berpikir, kita lihat contoh dari video kemarin yang saya tayangkan, cerita Akbar. Itu unsur pikirannya telah matang. Akhirnya unsur badan yang sebelumnya, mungkin dia mengatakan untuk berbicara dia terlambat berbicara, tapi sekarang dia menguasai panggung untuk berbicara. Itu efek apa? Efek pikiran. Nah, jadi dan banyak kita lihat juga orang yang perfect secara badan, tapi pikiran tidak terbatas. Ya, kita sebut pikiran terbatas dan tidak mau untuk belajar. Nah, itu kasihan banget rasanya buat kawan-kawan. Jadi jika ada, sebenarnya intinya kita ini meski belajar, banyak rata-rata saya lihat motivator atau mentor-mentor yang saya perhatikan, guru-guru yang saya perhatikan selalu mengatakan untuk belajar. Jadi dimanapun kita belajar itu nggak mesti harus kuliah, harus sekolah, harus ngambil apa, pokoknya nggak harus kawan-kawan, cukup dari buku. Mungkin saya salah satu orang yang belajar dari buku. Saya rasakan banyak hal-hal yang selama ini saya tidak bisa. Ini kalau untuk berbicara, mohon maaf, ini saya masih belum lancar, tapi saya rasakan ini suatu kedahsyatan yang saya temukan. Jadi kawan-kawan, teruslah optimalkan pikiran kita agar diri kita berada di tempat-tempat yang sesuai, yang menyenangkan, yang kita inginkan. Orang-orang yang pikirannya telah optimal, kita lihat cara berpikirnya, cara beradaptasinya, cara bermasyarakatnya, kita perhatikan sangat-sangat luar biasa. Jadi kawan-kawan, mungkin ada yang sudah matang dari segi ekonomi, tapi cara
pemikiran masih standar, maksudnya masih tidak mau mengembangkan. Kadang banyak kita yang ego, kita udah hebat, kita udah merasa ini, tapi tidak mau mengoptimalkan pemikiran. Semakin kita hebat, semakin kita punya pendidikan yang tinggi, tentunya kita lebih matang mengoptimalkan pemikiran kita, bisa menempatkan posisi yang harus kita tetapkan. Berbicara di tempat sesuatu, berbicara di tempat ini kita harus juga matang. Nah, untuk itu kawan-kawan, semua proses ke situ itu tidaklah instan, tidaklah langsung terkabul, bukan seperti itu. Kita lihat dari proses orang-orang yang mampu mengoptimalkan dirinya. Kita lihat banyak contoh. Salah satu Akbar, Dodit Mulyanto. Saya juga salah satu penggemar dia itu. Dia tidak berdasarkan ngomong ceplos-ceplos, tapi nyampe. Itu yang dipentingkan. Nah, lama-kelamaan apa? Kita lihat perkembangan. Saya juga sama Akbar ini titip salam kalau sampai video saya ini ke dia. Saya suka banget dengan cara hidupnya, kejujuran yang dia pakai. Itu membuat terharu rasanya dia bisa sampai ke kesuksesan seperti sekarang. Dari mungkin kalau seandainya mukjizat itu tidak ada, kita mungkin bisa bayangkan seperti apa kehidupan Akbar itu. Tapi mukjizat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebuah kejujuran, dia mampu melampaui batas kesuksesan. Dan itu harus bisa kita jadikan contoh. Dan kawan-kawan, kembali kita ke buku. Lihat buku, apa aja. Yang penting kita mengetahui isi dari buku itu seperti apa dan sesuai tidak dengan diri kita. Itu yang kita juga kaji, karena buku juga banyak yang bermacam dan mungkin sudah bermacam pemikiran. Intinya gini, 1000 buku pun kamu baca, yang kamu dapatkan apa? Kamu 1000 pemikiran orang, kamu telah mendengarkan 1000 pemikiran orang. Orang ini lebih dari 1000 kawan-kawan. Nah, kita sudah mampu untuk menguasai 1000 pemikiran orang. Dalam pengertian khusus, kita menerjemahkan sendiri isi buku ke otak kita. Berarti kita tahu isi otak orang ini seperti ini, yang penulis ini seperti ini otaknya, berarti dia cara hidupnya seperti ini, pantasan dia kaya, pantasan dia sukses. Nah, itu kawan-kawan, ayo semangat cari tahu ilmunya. Jadi optimalkan pemikiran kita. Setelah pemikiran kita optimal, benar-benar optimal, tentu kekurangan yang ada di badan akan terasa. Berharga aja tiba-tiba. Bayangkan legendaris Alam Harum Dono itu menjual karya benar-benar dengan pemikiran. Akhirnya apa? Dia sukses. Akhirnya badannya berada di posisi apa? Sukses. Orang-orang sukses, selebritis, kenal orang. Begitupun juga dengan Sule. Itu orang-orang cerdas yang mampu membaca apa sih itu, apa pemikiran ini, dan dia kelola pemikiran menjadi sesuatu yang hebat. Akhirnya badannya berada di posisi yang hebat. Jadi kawan-kawan, tidak ada yang terlambat. Mungkin kita masih baru, kita masih berjuang, karena gini, setiap masa, setiap tahun, setiap hari mungkin akan ada orang-orang sukses barunya. Nah, giliran kita kapan? Akankah kita akan jadi penonton melihat orang-orang sukses? Jadi intinya, jalan kapan itu biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Oke kawan-kawan, optimalkan pemikiran kita. Setelah itu mungkin badan kita akan mengikut menjadi optimal. Ya, otomatis kita akan tidak akan sombong. Mungkin soal pakaian, soal apa, tentu pemakaian, kayak kendaraan, tentu kita akan mampu membeli yang mewah seperti selebritis yang telah berhasil mengoptimalkan pemikirannya.
Mereka beli mobil-mobil mewah, rumah mewah, apartemen, beli tanah di sini, dan berhasil mengoptimalkan menjadi bisnismen. Itu Akbar, terakhir saya dengar videonya, beliau beli klub sepak bola, sepak bola futsal, dan itu saya rasa keren banget. Karena itu investasi. Dia melakukan investasi yang sangat gokil untuk jangka waktu yang panjang. Tidak banyak juga kawan-kawan yang mampu cepat menerapkan seperti itu, dan banyak juga kita lihat perkembangan di YouTube. Jadi kawan-kawan, tontonlah channel YouTube yang positif, yang membantu bagaimana cara kita untuk bisa sukses, bagaimana cara kita untuk berada di jalur-jalur yang benar. Jadi buat kawan-kawanku semuanya, ikuti terus channel saya, Rizky Febrio. Jangan lupa di subscribe, like, serta komen. Salam sukses dari saya, Rizky Febrio.